Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keberkahan ilmu selamanya. Amin. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang penguatan agrikultur di Indonesia. Adakah yang masih ingat apa tujuan dari semua itu? Bagus. Tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia secara adil dan merata. Namun demikian, tujuan itu belum tercapai secara sempurna. Nah, pada kesempatan sekarang, kita akan mempelajari tentang redistribusi pendapatan nasional. Sebelumnya, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kali ini. Setelah selesai pembelajaran ini, diharapkan kalian bisa 1. Menjelaskan pengertian redistribusi pendapatan. Kedua, menganalisis program redistribusi di Indonesia. Ketiga, menganalisis alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia. Keempat, mengomunikasikan hasil pengamatan tentang pelaksanaan redistribusi pendapatan yang ada di sekitar tempat tinggal masing-masing. Baiklah, sekarang kita lihat satu persatu. Sekarang kita lihat dulu tentang pengertian redistribusi pendapatan. Perhatikan yang berikut ini. Apa yang bisa kalian kemukakan dari kedua gambar tersebut? Betul, yang satu merupakan daerah perumahan yang kumuh, dan yang satu lagi merupakan daerah perumahan yang elit. Tentu saja di antara kedua kondisi ini banyak sekali perbedaan atau kesenjangan. Pernahkah kalian melihatnya, kondisi seperti ini? Secara garis besar, itu menunjukkan adanya kelompok kaya dan kelompok yang kurang mampu atau miskin. Dari kesenjangan inilah menunjukkan belum meratanya kesejahteraan yang ada di negeri ini. Oleh karena itu, diperlukan adanya usaha untuk mencapai kesejahteraan secara umum. Salah satunya yaitu dengan redistribusi pendapatan. Kalau begitu, apa itu redistribusi pendapatan? Redistribusi berasal dari kata distribusi, yang artinya pembagian atau penyaluran. Sedangkan re artinya kembali. Jadi redistribusi adalah penyaluran kembali. Dengan demikian, redistribusi pendapatan adalah penyaluran kembali pendapatan. Dalam hal ini, redistribusi pendapatan berarti penyaluran kembali pendapatan negara kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat yang miskin. Tentu saja pendapatan negara ini diperoleh dari pajak atau pendapatan lainnya. Sebagai contoh, masyarakat yang kaya memiliki mobil, maka mereka harus bayar pajak kendaraan, dan ini menjadi sumber pendapatan negara. Redistribusi pendapatan ini dilakukan sebagai bentuk jaminan sosial dari negara kepada masyarakat. Redistribusi pendapatan memiliki dua bentuk, yaitu redistribusi vertikal dan redistribusi horizontal. Yang dimaksud dengan redistribusi vertikal yaitu berupa transfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Ini artinya ada jaminan sosial dari masyarakat yang kuat atau kaya kepada masyarakat yang lemah atau miskin secara ekonomi. Sedangkan redistribusi vertikal yaitu berupa transfer uang antar kelompok. Misalnya dari laki-laki kepada perempuan, dari orang dewasa kepada anak-anak, atau dari sebuah perusahaan kepada para pensiunan. Itulah tentang pengertian redistribusi pendapatan. Berikutnya kita lihat tentang program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. Tentu saja pemerintah Indonesia memiliki program untuk mensejahterakan rakyatnya melalui penyaluran kembali pendapatan negara. Di antara programnya itu adalah 1. Program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. 2. Program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. 3. Pembangunan usaha dan industri kecil. 4. Bekerjasama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR. 5. Mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi.
Marilah kita lihat satu persatu. Yang pertama, kita lihat tentang program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Perhatikan yang berikut. Betul, itu merupakan contoh pemerataan pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti sandang atau pakaian, pangan atau makanan, dan papan atau tempat tinggal. Begitu pula akses kesehatan dan pendidikan. Di antara strategi pemerintah dalam pemberian akses kebutuhan ini dalam bentuk bantuan langsung tunai atau BLT, program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan operasional sekolah atau BOS, jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas, dan lain-lain. Pernahkah kalian mendengar di daerah sekitar kalian ada yang mendapatkan program-program pemerintah tadi, terutama pada masa pandemi COVID-19 sekarang ini? Berikutnya yaitu program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. Di antara kebijakan ini adalah kredit usaha rakyat atau KUR dan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Dengan kebijakan ini akan memudahkan pengusaha kecil untuk mendapatkan pinjaman modal dari lembaga keuangan formal, sehingga dapat membantu masyarakat golongan menengah ke bawah untuk berwirausaha yang mandiri dan dapat mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia. Berikutnya yaitu pengembangan usaha dan industri kecil. Di antara alasan perlu dikembangkannya industri kecil adalah 1. Bisa menyerap tenaga kerja. 2. Pemerataan dalam distribusi pembangunan. 3. Pemerataan dalam distribusi pendapatan. Dengan diterapkannya pengembangan usaha dan industri kecil ini akan menyerap tenaga kerja sehingga mempertinggi daya beli, dan juga pengangguran berkurang sehingga ada pemerataan dalam pendapatan. Salah satu programnya yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan atau PNPM Mandiri Pedesaan. Coba kalian main ke kantor desa kalian, adakah program ini? Berikutnya yaitu menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR. CSR itu adalah tanggung jawab sosial perusahaan. Artinya yaitu pendekatan bisnis dengan memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan. Dengan program ini diharapkan golongan masyarakat bawah, buruh, dan usaha-usaha kecil bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam kegiatan ekonomi, tidak hanya dikuasai oleh sebagian saja. Oleh karena itu, pemerintah bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan CSR ini. Berikutnya yaitu mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Maksudnya di sini adalah dipertahankannya hukum dan keadilan ekonomi yang tidak mendiskriminasikan atau perbedaan perlakuan terhadap golongan miskin. Dengan adanya kebijakan dalam penegakan hukum dan keadilan ekonomi, akan membuat dunia usaha nasional dan asing dapat melakukan usaha secara berkesinambungan, sehingga tercipta lapangan kerja dan adanya pemerataan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya daya beli masyarakat akan meningkat dan perekonomian bisa tumbuh dengan baik. Itulah tentang program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. Berikutnya kita lihat tentang alternatif praktik redistribusi pendapatan. Di antara alternatif praktik redistribusi pendapatan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah 1. Subsidi. 2. Pengenaan pajak. Apa maksudnya? Mari kita lihat. Yang pertama yaitu subsidi. Yang dimaksud dengan subsidi adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Subsidi ini bisa berupa potongan harga atau tambahan modal. Misalnya adalah subsidi pupuk untuk petani, dengan tujuan supaya petani dapat menekan biaya produksi, sehingga petani merasa terbantu dengan harga pupuk yang rendah atau murah. Contoh lain, subsidi BBM atau bahan bakar minyak, terutama untuk kendaraan umum, sehingga masyarakat terbantu dan mendapatkan biaya transportasi yang murah. Berikutnya yaitu pengenaan pajak. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara.
Ada banyak jenis pajak di Indonesia, seperti pajak penghasilan, yaitu pajak yang diwajibkan kepada masyarakat yang sudah berpenghasilan sebesar angka yang sudah ditentukan oleh negara. Pajak kendaraan bermotor, yaitu pajak yang dibebankan kepada masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor, seperti sepeda motor dan mobil. Pasti kalian pernah melihat orang tua kalian yang melakukan ini. Pajak barang mewah, pajak yang dibebankan kepada masyarakat yang membeli barang mewah, seperti misalnya mobil mewah. Nah, pajak-pajak ini menjadi sumber pendapatan bagi negara. Dari pajak ini, negara bisa melakukan pembangunan, seperti pembuatan jalan. Itulah materi tentang redistribusi pendapatan. Sekarang silakan kalian kerjakan di bawah ini dengan benar. 1. Jelaskan pengertian redistribusi pendapatan. 2. Bagaimanakah program redistribusi di Indonesia? 3. Bagaimanakah alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia? Selamat mengerjakan. Nah, di antara nilai dari materi kali ini yaitu pembangunan itu bukan untuk sekelompok orang, tapi untuk semua masyarakat Indonesia. Kita sudah sepantasnya membantu rekan kita yang membutuhkan bantuan. Dan bila kita sudah kena wajib pajak, maka kita harus taat membayar pajak tersebut. Karena itu sebagai tanda kita cinta pada bangsa kita. Sekian materi kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.